babak pengadilan, kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Plaza Klaten tampaknya akan segera memasuki tahap akhir. Pasalnya, dalam sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin, Jaksa Penuntut Umum telah resmi menuntut terdakwa Japferi Sanjaya dengan hukuman penjara selama 6 tahun lamanya, ditambah dengan denda sebanyak 50 juta rupiah, serta uang pengganti kurang lebih sebesar 1.900.000.000 rupiah. Menanggapi keputusan tersebut, tim kuasa hukum terdakwa yang meliputi advokat Kondang Oce Karigis tentu merasa tidak terima. Dengan tegas, mereka bahkan tak segan untuk menyebut dugaan kriminalisasi. Itu mah kriminalisasi apa dasarnya nonton. Uang kita hilang 50 M loh. Tidak 1 sen pun untuk perbaikan, katakanlah mall itu pakai uang negara, nggak 1 sen pun. Ya. Kalau Anda dengarkan kesaksiannya, jadi ini kriminalisasi. Tapi nanti dalam pembelaan akan jelas semua kita nggak usah jauh-jauh, ambil dari BAP-nya jaksa saja. Ada kan yang disebut nama-nama itu semua kita punya kok. Dia bilang 2020 kita terima duit dari MDS, tidak sampai 2022 tidak setor ke Pemda. Nah pertanyaannya bahwa uang apa yang harus kita setor? Berapa banyak kita harus setor? Dasarnya apa? Itu nggak ada. Jadi satu-satunya kewajiban MDS, MPP, dan PKP itu hanya membayar distribusi. Lalu kalau yang dia minta kita kasih ke Pemda itu uang apa? Dasarnya apa? Hitungannya bagaimana? Nggak ada perjanjian juga kan? Nggak ada Iya. perjanjian. Cuma katakanlah MDS minta tolong untuk dibayarkan retribusi. Itu di bawah sumpah kok terbukti. Makanya saya bilang tadi kan ceritanya narasi aja. Di mana buktinya? Kita punya invoice semua. Di mana waktu kita bayar kita dapat invoice. Itu aja, itu retribusi. Judulnya perjanjian sewa kan? Apakah sekarang Pemda nggak bisa membuat perjanjian sewa? Itu aja pertanyaan yang berundang-undang. Semua bukan menteri aja bikin perjanjian sewa kok. Kalau kita bayar tanpa dasar itu pungli. Itu pungli. Tanpa ada dasar nanti hukum kita itu kasih pungli. invoice-nya semua. Kekecewaan yang dirasakan oleh Japferi Sanjaya beserta tim kuasa hukum tentu memiliki alasan yang kuat. Mengingat dalam persidangan sebelumnya yang digelar pada tanggal 9 Maret 2026 silam, Japferi Sanjaya sudah meluapkan semua yang terjadi menurut sudut pandangnya. Salah satunya bahwa MDS lah yang meminta terdakwa untuk merenovasi dan sekaligus pengelolaannya. Mengingat Bupati Sri Mulyani disebut-sebut enggan untuk meninjak Plaza Klaten sebelum adanya perbaikan. Dari awal proyek Pemda ini saya diundang oleh MDS untuk memperbaiki. Tetapi MDS sudah 3 kali ke Pemda untuk minta diperbaiki, tidak ada tanggapan. Akhirnya MDS minta tolong kepada kami untuk memperbaiki. Saya minta izin kepada Kepala Dinas Pak Bambang Sigit almarhum, sudah diizinkan. Dan semua perbaikan itu pakai uang kami pribadi sendiri. MDS pun setelah saya kerja 8 bulan barulah kami tagihkan pembayarannya. Pada waktu itu kerusakannya sangat parah sekali. Dan Ibu Bupati Sri Mulyani mengeluarkan statement bahwa Mall Klaten apabila belum diperbaiki, saya tidak akan masuk ke mall tersebut. Menginjakan kaki di mall tersebut. Itu bukan rahasia umum. Semua pejabat Klaten semua tahu. Jadi beliau pada waktu persidangan juga sangat berterima kasih kepada saya. Ini semua uang pribadi, 1 sen pun tidak memakai uang negara. Tetapi Selain itu, Japferi Sanjaya juga menegaskan sulit kondisi kala itu lantaran pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Dan menurutnya, MDS banyak terbantu dengan adanya upaya Bapak Ferry Sanjaya yang telah melakukan perbaikan-perbaikan gedung yang sudah sangat parah serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu. Dan hal tersebut menyelamatkan kondisi usaha MDS di Plaza Klaten yang terdampak oleh pandemi COVID-19. kami
tentunya dalam COVID kami kan ada bargaining untuk sedikit dari umpamanya sebagai contoh appraisal. Appraisal itu per tahun 2,6% naik. Nah kalau saya bicara dengan Pemda, Pak, kalau 2,6% naik, ini 20 tahun 52% dalam keadaan COVID. Kalau COVID nggak berhenti, saya bangkrut Pak. Ini spekulasi. 5 tahun aja nggak berhenti, saya sudah pasti rugi. Jadi gimana Pak Ferry? Ya kita win-win aja. Terjadilah, saya minta per 5 tahun naik 15%. Sudah setujui. Tahun ke-5, ke-6 naik 15%, ke-6, 11, 15%. Lalu dari Pasekda, dari BPK ada temuan merugikan negara karena ini tidak sesuai appraisal. Kami diundang dengan Pak Sekda, Pak Jajang Zakasawali, dengan jajarannya. Negosiasi. Pak Ferry, ini temuan BPK, ini harus naik 2,6%. 2,6% dari mana? Dari yang sudah saya naik 15%, naik lagi 2,6%. Saya lempar anduk Pak Jajang kalau begitu. Itu aja kemarin 2,6% saya negosiasi jadi 15%. Sekarang maunya dari temuan BPK itu kan katanya Pak Jajang minta naik lagi 2,6%. Kalau demikian nggak mungkin Pak. Bapak undang info yang 10 dan 11 yang nolak Pak. Nggak akan sanggup saya bilang. Saya nyarah, saya lempar anduk. Begitu saya naikkan ke pengadilan di Pak Ferry. Ya silakan Pak. Saya lempar anduk Pak. Dengan semua yang telah ia tuturkan secara jelas, baik dalam persidangan maupun ketika ditemui awak media, Job Ferry Sanjaya pun meyakini bahwa dirinya sama sekali tidak menggunakan uang negara, apalagi menyebabkan kerugian pada negara. Dan uang yang kini menjadi persoalan adalah hasil kerja terdakwa, bukan hasil tindak pidana. Sontak saja, dari hati yang paling dalam, Job Ferry Sanjaya merasakan kesedihan yang hebat lantaran sudah berusaha membangun Klaten dengan uang hasil jerih payah sendiri, tapi dijadikan sebagai tersangka. Kemudian kerugian negara. Kita tiap kali bayar, kita kan dapat invoice. Di mana kita nggak pernah dapat peringatan mengenai kekurangan bayar. Dan ketiga, kita keluarkan 52 miliar untuk perbaikan, untuk pemeriksaan setempat hakimnya dia. Jadi tadi itu karangan cerita aja, karena yang buat konsep perizinan sewa adalah bupati sendiri. Kemudian yang setuju mengenai ini adalah bupati. Kalau ini perjanjian sewa adalah pidana, masukin bupatinya dulu dong. Dia yang resmikan, dia yang tanda tangani, dia yang mengatakan setuju. Nah sekarang saya tanya, di mana kerugian negara? Tiap kali kita bayar kan dapat invoice. Pernah nggak kita dapat peringatan bahwa kita kekurangan bayar? Nggak pernah. Jadi itu cerita aja. Saya nggak berani mengatakan bahwa perjanjian sewa itu dengan 10 pertimbangan hukumnya sudah disetujui oleh Pemda, bukan kita kok. Yang bikin perjanjian sewa bukan kita, adalah katakanlah Sekda mewakili bupati di situ untuk dasar bupati. Dan nggak mungkin bupati nggak tahu kan, karena yang mengatur keuangan, seandainya memang kita ambil uang negara, itu kan jelas kita dari katakanlah audit dan lain sebagainya, ada uang kita ambil, ini uang kita yang diambil. Baru dikatakan kita dia, saya tahu banget itu 4 miliar uang titipan mesti dikembalikan, nggak 1 sen pun, artinya kita ambil uang negara. Makanya saya bilang ini perjanjian sewa yang klien saya dikriminalisasi. Saya pasti bisa jawab semua ini karena kita punya bukti. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.